Karena saya direkomendasi sama sutradara itu Dwi Ilalang, itu orang Malang itu, waktu nulis FTV kan dikasih nomor saya. Pemirsa Catu Kang Dulan, kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Sahabat CTD ya. Dan itu ceritanya itu gini, kita kan habis produksi film Hijrah sama film Murtad. Dan ternyata sahabat kita ini nantang CTD memberikan naskah skenario. Karena dia itu ini loh profilnya pemirsa saya nih ya. Nah ini profil dia itu, ini pemirsa. Profil dia itu ini Mas Eko ya. Mas Eko ini penulis skenario dan dia ini karyanya pemirsa. Kita lihat di foto-fotonya nih pemirsa. Karyanya dia itu di TV-TV nasional seperti Trans 7 dan keren-keren pemirsa. Nah, intinya saya akan mengajak Anda sekarang untuk ke rumahnya sekaligus silaturahmi pemirsa. Ikuti terus ya petualangan kita ke rumahnya Mas Eko. Yuk. Lombok Cabaan pemirsa. Kalau sesuai Google Map ini tinggal beberapa meter lagi pemirsa. Saya nggak tahu ini rumahnya yang mana. Saya mau tanya orang pemirsa. Bu, griyane Mas Eko pundi? Oh niko nggih. Nyon pangapunten matur nuwun. Riyen. Ternyata ini bukan rumahnya pemirsa. Monggo Bu. Mas Eko. Pundi? Niki. Ternyata ya. Ternyata ibu-ibu di sini kenal saya semua pemirsa. Monggo. Niki griyane. Nggih, teko no niki pemirsa. Oke, pemirsa, saya mau turun bersama dengan saya juga baru pertama kali ke sini dan saya baru mengenal dia. Eko Hartono. Oh, ternyata namanya Eko Hartono pemirsa. Oh, beliau. Assalamualaikum Kang Eko, pripun? Sehat? Oh, ini saya rokokan ini. Ya, sini aja. Pemirsa Catu Kang Dulan, pada siang hari ini saya sudah menemukan rumah beliau, sahabat CTD, Mas Eko. Ternyata beliau ini punya talenta yang menurut saya sih bisa dibanggakan dan luar biasa karena sudah bisa tembus nasional loh. Karya-karya dia itu, naskah-naskah skenario beliau itu, wah nanti kita tanya langsung ya. Intinya sudah dipakai ataupun lolos tayang di televisi nasional, bahkan mungkin ada yang di layar lebar ya, nggak tahu, kita tanya aja. Kang Eko, nyun sewu, saya ingin tanya dari rumah dulu aja lah, dari rumah di sini tuh jenengan di sini alamat tempatnya mana sih? Dusun Tegal Lombok, Desa Banyak Kroto,
Kecamatan Tirtomoyo. Terus ini kaitannya dengan menulis ataupun membuat skenario. Itu awalnya itu seperti apa ceritanya? Sekitar tahun 2011 Pak, saya itu kan iseng-iseng ikut nih lomba di Kemenparekraf. Itu ternyata naskah saya masuk 10 besar. Yaitu dari situ terus kenal sama penulis-penulis lain yang kebetulan yang jadi juara di situ. Nah, dari situ saya kenal salah satu penulis skenario dari Star Vision itu. Ya, saya ikut ngirim sinopsis gitu lewat dia, terus ikut belajar caranya nulis skenario gimana gitu. Ya setelah itu ya kebetulan kan ya terus mengalir aja itu. Terus saya waktu di Trans 7 itu kan ada FTV Cermin Kehidupan sama Rahasia Tuhan. Itu saya masuk ke situ. Mungkin ya lewat PH gitu ya. Itu mungkin sudah ada 50-an lebih judul ya. Yang sudah saya tulis di situ. Yang sudah tayang di Trans 7 itu kan tayangan programnya pagi hari itu. Iya. Tapi terus sekarang sudah nggak ada, sudah mati. Iya, karena mungkin dampak dari COVID ini juga ya. Bukan, karena programnya udah ratingnya nggak bagus. Jadi TV itu biasanya karena industri hiburan itu diukur dari rating. Kalau kita ratingnya anjlok, otomatis dibubarkan istilahnya. Gitu. Terus selain itu kan saya juga ikut teman-teman, misalnya dari ikut tim yang sinetron stripping itu. Iya. Kayak yang di Antv, terus yang di RCTI pernah. Yang terakhir punya saya RCTI itu yang orang miskin baru itu dilalah itu ya pas ada COVID itu terus jadi mandek gitu. Cuma sampai episode 28 itu. Kalau mungkin sekarang udah berapa judul yang sudah sukses dalam arti sampai ke layar kaca nasional? Ya itu kalau FTV itu mungkin udah 50-an lebih. Kalau stripping itu kan kita ikutin, jadi nulis sama teman-teman itu. Mungkin juga dihitung lebih dari 50-an juga. Kan ada kayak masjid yang tak dirindukan itu yang Antv. Itu kan sampai 40 episode. Terus yang ini ikut yang lainnya Malaikat Tak Bersayap. Ya macam-macam lah ikut. Kadang sama penulis kan biasanya saling menghubungi kalau ada kerjaan nih, ikut nulis ini gitu loh. Jadi secara tidak langsung kalau udah pengalaman nulis skenario itu nanti dicari sendiri gitu. Atau kalau enggak kita ya kalau lagi kesepian minta tolong teman, Mas, saya kalau ada kerjaan ini nulis gitu. Jadi sesama penulis yang udah saling kenal gitu. Saling kenal ya. Sebenarnya kalau produksi FTV atau mestinya harus ikut meeting gitu. Tapi kan saya alasan karena kondisi di daerah enggak di Jakarta, jadi paling lewat telepon atau lewat email itu ngirim naskah ya. Sampai ada kejadian waktu saya ikut Unlimited kan naskah saya udah mau tanya lagi diproduksi. Nah itu produsernya nelpon saya, Pak, sekarang ke lokasi syutingnya Pak. Saya nggak bisa Pak. Nanti saya jemput nih, saya sudah sampai di lokasi. Saya itu di Wonogiri bukan. Rumah saya ini kalau orang tinggalnya di Jakarta. Jadi nggak tahu. Banyak kok produser yang tahunya saya tuh di Jakarta padahal di rumah di Wonogiri. Kadang-kadang kita juga direkomendasikan sama sutradara kayak pernah saya direkomendasi sama sutradara itu di Ilalang itu, orang Malang itu. Waktu nulis FTV kan dikasih nomor saya, terus itu loh yang Pak Odi Mulya yang punya Max Picture itu nelpon saya, Pak, Mas, ini aku mbok digawe nek sinopsis Mas. Terus piro njaluk jenengan pinten lho. Kalau nggih terus terang terus minta 3 juta gitu Pak. Ya wes nggak apa-apa. Itu terus nulis ning Max Picture.
Nah ternyata teman saya itu Mas Dwi Ilalang waktu terus berapa hari kemudian telepon saya, gimana Mas, kalau yang kayak Mas udah jalan, saya udah nulis beberapa itu, kalau nggak salah ada 3 atau 7. Soalnya awal kalau yang FTV yang Trans 7 itu kan durasinya pendek Pak, cuma 40 menit. Ya, biasanya standarnya antara 2 sampai 3 juta. Nah, malah ada yang 1,5. Terus pokoknya kalau liku-liku dunia FTV itu sudah saya alami semua, mulai dari yang di PHP sama sutradara juga ada. PHP tahu nggak pemirsa? Pemberi harapan palsu, kayak itu yang megang kamera. Sering PHP nan. Enggak, soalnya kan pernah ada sutradara minta naskah ke saya. Giliran terus di ACC kok tadinya ada deal 2,5. Kok dia malah cuma membayar sinopsis kan 500. Saya nggak mau, langsung telepon ke ini Pak Warih yang punya program di Trans 7 itu. Ini gimana Pak, saya ini janjinya mau dibayar 2,5 kok cuma 500. Terus langsung bingungan, ya udah dipindah ke lain saja. Akhirnya saya pindah ke PH lain. Jadi semua PH itu saya sudah pernah ikut. Soalnya saya kan freelance, jadi nggak terikat sama PH. Sama PH. Mulai Mas Eko, Pak Eko, sampean itu sejak usia berapa sih nampak suka nulis? Nah, dari muda Pak, karena dari umur ya 20-an tahun. Soalnya kondisi saya kan kayak gini Pak, nggak bisa. Ini maaf, kondisi ini dari kecil atau? Enggak, setelah lulus sekolah itu saya udah nggak bisa. Karena DMP gitu, penyakit apa ya, istilahnya itu lumpuh tapi secara perlahan, nggak langsung nggak langsung lumpuh gitu. Tadinya saya masih bisa jalan, masih bisa sekolah, masih bisa, cuma setelah umur 18 saya udah nggak di rumah, jadi nulis itu. Awalnya saya nulisnya malah ini jadi cerpenis, nulis novel, cerpen gitu. Jadi masuk ke dunia TV itu sekitarnya 2000, mulai aktif benar-benar produktif itu 2015-an. 2015 ke sini. Terkait dengan produksi film, skenario dan lain-lain di entertain. Apa sih untuk bekal kita, kira-kira bagaimana apa supaya menyemangati kita mungkin yang sekarang lagi berprofesi atau bagaimana? Yang minimal dia harus punya istilahnya itu ya kesenangan dengan cerita itu. Nulis cerita ya sesuai, soalnya kalau penulis minimal basicnya dia pengarang dulu. Pengarang istilahnya itu kan, ngarang itu imajinasinya harus istilahnya dilatih, diasah terus. Cara membuat cerita yang bagus, konfliknya gimana. Jadi kebiasaan nulis gitu, kebiasaan menulis yang istilahnya itu menulis cerita yang bagus, nanti lama-lama kan bisa terasa gitu. Iya. Bisa Kalau terbawa. iya, selain itu belajar teknik skenario kan juga penting. Soalnya menulis skenario itu beda dengan kayak nulis cerpen, novel. Iya. Itu ada istilahnya perbedaan teknis lah. Sebenarnya kalau skenario itu dia nggak terlalu membutuhkan bahasa yang istilahnya kalau sastrawan istilahnya bahasa sastra enggak. Yang penting detail adegan gitu yang ditambah. Malah lebih ke detail adegannya ya? Iya, yang deskripsinya sama permainan dialognya, tektoknya itu harus dapat gitu loh. Kalau menurut ya standar umumnya sih, kalau rumus orang bikin skenario itu seperti ini, kalau rumus Sitwit itu. Jadi 8 sekuen. Jadi cerita itu dibagi 8, semacam 8 babak gitu. Makanya babak pertama, babak awal itu pengenalan karakter, pengenalan tokoh, terus baru setelah itu masuk ke konflik, terus ada resolusi yang gagal, terus sampai akhirnya endingnya itu ada solusi tapi ada twistnya gitu, ada yang tidak terduga gitu. Kalau membuat cerita itu mulai dari, jadi
pertama itu pengenalan karakter, pengenalan tokoh, iya. terus latar apa masuk ke konflik, terus permasalahan dari si tokoh ini apa saja gitu. Terus dia menghadapi hambatan-hambatan yang akhirnya dia sampai mengambil apa semacam resolusi. Tapi resolusinya bisa kadang kayaknya itu kayak udah benar, tapi ternyata ternyata gagal gitu. Ya. Nah kan kayak film-film gitu kayaknya kayak hero-nya itu udah kayaknya mau menang, tapi ternyata nah gitu, ternyata kok malah justru menghadapi masalah yang lebih berat lagi. Akhirnya ya solusinya itu terakhir biasanya endingnya itu ada solusi. Pelajaran tentang menulis skenario itu kan banyak di internet, kita bisa pelajari dari situ. Tapi yang paling penting dari diri kita sendiri ya harus punya kemampuan menulis yang dilatih gitu loh. Yeah. Penulis yang bagus gitu. Biasanya cerita itu tergantung kita, yang imajinasi kita itu yang menulis ya. Lebih kuat ya. Maaf Mas Eko, ini ada satu lagi pertanyaan. Karya-karya panjenengan itu lebih ke imajinasi atau mungkin lebih ke gambaran hidup yang sehari-hari ataupun yang pernah Anda lihat? Karya-karya panjenengan. Ya, atau dua-duanya jalan? Ya dari kehidupan sehari-hari, dari permasalahan hidup kan ada itu. Iya. Tapi itu juga tergantung dari permintaan TV. Kadang kan TV itu makanya cermin kehidupan waktu Trans 7 itu kan ceritanya kan tentang religi gitu. Iya. Disesuaikan itu ke cerita yang tentang religi, terus ya seperti kehidupan sehari-hari lah, permasalahan manusia. Tapi ya harus pintar-pintar kita ngolahnya gitu, ngolah ceritanya biar menarik gitu. Intinya bahkan cerita ya, skenario bagus tapi sutradaranya tidak mampu menjalankan juga jadi jelek ya? Iya, pernah saya skenario udah ke skenario udah oke gitu. Ya. Ternyata sutradaranya yang garap tuh nggak bagus, pengambilan gambarnya, pengambilan angelnya sama nggak, istilahnya nggak sesuai pemilihan karakter tokohnya. Iya, kadang-kadang karakter tokohnya juga itu kadang sampai di sama program editornya sampai ditegur juga. Nah ini kenapa hasilnya seperti ini gitu. Tapi ya itu tergantung sutradara. Kalau kita penulis, kalau sudah selesai nulis cerita, sudah nulis skenario, itu udah bebas, nggak punya tanggung jawab lagi. Iya. Itu sudah tanggung jawab di lapangan, terutama di sutradara ya. Iya. Itu pemirsa, pengalaman baru yang luar biasa. Jadi intinya penulis tulisannya bagus, tapi sutradaranya kurang profesional atau kurang pinter ya. Itu ternyata juga nanti akan merubah hasil. Iya. Bahkan bukan cuma itu, sutradaranya pinter, tapi aktor tokohnya itu juga itu pun belum. Ternyata kameramennya, editornya, soalnya gini, kadang-kadang TV itu kan sistemnya kan kadang kejar tayang. Jadi yang syuting hari ini, kadang malah itu harus tayang besok, mana besok sudah tayang itu. Makanya kadang-kadang ada yang istilahnya itu terus dapatnya gitu, garapnya gitu. Modelnya kan ada yang kejar tayang, ada yang model sekarang. Saya pernah ya waktu penulis juga di kejar deadline juga pernah. Ibaratnya saya pernah kejadian ya, jam 8 malam itu naskah sudah saya kirim. Terus ternyata sampai jam 9 kan HP saya mati kebetulan. Akhirnya terus saya hidupkan lagi kok jam 10 ditelepon sama ini, Pak ini harus ada revisi Pak, soalnya besok harus syuting gitu. Akhirnya saya nulis sampai subuh. Jadi jam 12 malam sampai subuh itu baru. Soalnya kalau revisi kadang ada yang 40%, ada yang 20%. Ya susahnya itu yang revisi sampai 50% lebih itu. Ya. Kan sama saja merubah. Ya buat baru. Seperti bikin baru. Ya itu liki-likinya seperti itu. Ya. Yang pernah saya kan dalam seminggu itu bikin 3 skenario untuk FTV di Trans 7 itu. Ya, itu kejar-kejaran soalnya kan sekarang nulis
besok sudah syuting itu. Saya itu dulu waktu sama almarhum Om Deddy Sutomo, beliau itu kan produksi film sama CTD, profilnya Suparno menuju Istana. Setelah itu kan beliau itu kan punya cita-cita bersama saya itu pengen membuat film Wonogiri hari ini, esok, dan kemarin. Judulnya dia hari ini, esok, dan kemarin. Nah itu, coba nanti pas longgar, cerita pendek aja, tapi monggo nanti pokoknya judulnya intinya Wonogiri hari ini, esok, dan kemarin. Oke pemirsa luar biasa ya. Saya kesini sudah bisa silaturahmi sekaligus saya dapat ilmu, dan tentunya pemirsa CTD semuanya juga dapat ilmu. Yuk semangat, yuk kita berkesenian, kita terus berproduksi, kita terus berkarya, semangat berkarya teman-teman untuk menciptakan sesuatu karya apapun hobi Anda. Jangan Anda berkecil hati di mana Anda berada, siapa Anda jangan. Yang penting talenta ataupun apa yang Anda bisa, hobi Anda apa, tekuni. Gitu ya, Mas Eko. Dan itu akan menjadikan kita menghasilkan sesuatu yang mungkin bahkan lebih dari apa yang kita inginkan, yang tidak terduga tadi. Saya jadi terharu pemirsa, dan saya merasa mendapat sesuatu yang luar biasa. Nanti mudah-mudahan CTD bisa segera produksi sesuatu lagi. Dan kemarin jujur aja ya, saya sudah dikasih beberapa naskah dari beliau. Tapi ini perlu saya konsultasikan karena mungkin ya kita masih perlu banyak belajar dan kemampuan kita. Luar biasa ternyata beliau adalah seorang penulis naskah Wonogiri punya loh, tapi karyanya sampai go internasional. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. CTD, jangan lupa bahagia.